Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Jumpa lagi di channel saya, Kelas Mr. Iman. Hari ini di seri lanjutan untuk episode ketiga di mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen, hari ini kita akan bahas terkait dengan budaya dan lingkungan organisasi, ya, budaya dan lingkungan organisasi. Bagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita sudah belajar, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan, sudah membahas ya, terkait dengan apa namanya dasar manajemen, kemudian terkait dengan apa namanya sejarah pelaksanaan apa namanya pengorganisasian dari manajemen. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan budaya dan lingkungan manajemen ya. Baik teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, ini merupakan mudah-mudahan video ini bisa menjadi apa namanya teman, bisa menjadi partner bagi teman-teman dalam belajar terkait dengan budaya dan lingkungan organisasi. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, lingkungan dan budaya organisasi ini merupakan apa namanya seri pengantar manajemen untuk episode yang ketiga. Kita akan bahas terkait dengan lingkungan dan budaya organisasi. Baik. Nah, lingkungan organisasi ya, lingkungan organisasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, teman-teman semuanya, pasti teman-teman juga gambarannya sudah pernah ya, sudah pernah terkait dengan apa itu apa namanya lingkungan dan organisasi. Ada dua kata di situ, ada lingkungan dan organisasi. Nah, kalau disatukan menjadi bahwa berarti apa lingkungannya ada sebuah organisasi atau perusahaan gitu ya, kalau dalam misalnya dan perusahaan. Nah, apa itu lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi merupakan segala sesuatu yang apa dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan dan sebagainya yang menyangkut organisasi baik bersifat internal maupun eksternal. Dan jadi merupakan segala sesuatu ya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan atau kelaksanaan, eksistensi, terus keberlangsungan, keberadaan dan lainnya yang menyangkut apa organisasi baik itu bersifat internal maupun eksternal. Jadi internal itu dari perusahaan sendiri atau organisasi sendiri, dan eksternal itu dari luar perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada lingkungan internal. Ya. Lingkungan internal itu meliputi siapa yang berada di dalam organisasi atau SDM-nya. Nah, kemudian kebijakan apa yang dibuat di dalam organisasi, bagaimana aspek pimpinan dalam organisasi itu, ketersediaan sarana prasarana, serta budaya dari organisasi. Itulah lingkungan internal yang berkaitan terutama terkait dengan SDM-nya atau sumber daya manusianya. Dan untuk lingkungan internal. Oke, lanjut. Nah, dalam faktor internal, budaya atau lingkungan yang ditampilkan perusahaan yang berupa nilai, ya, setiap apa namanya perusahaan biasanya ada punya memiliki nilai atau core value ya, kemudian dibangun dengan keteladanan dan ditunjukkan oleh pemimpin dengan tampilan fisik pemimpin, misalnya terkait warna, penempatan dan bentuk, brand image, bangun image yang baik, kemudian sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada perusahaan. Jadi dalam faktor internal ini terkait dengan budaya lingkungan yang tampilkan di perusahaan ya, baik itu nilai ya, biasanya terkait dengan core value. Jadi setiap perusahaan biasanya punya core value-nya, nilai-nilai inti dari perusahaan tersebut gitu ya. Terutama nanti dibangun perasaan keteladanan dan apa namanya pencontohan yang dilakukan oleh pimpinan yang paling atas dan sampai ke bawah. Baik. Nah, kemudian untuk elemen lingkungan organisasi itu tadi ya ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Nah, elemen lingkungan organisasi yang pertama adalah lingkungan internal terkait dengan elemen lingkungan organisasi yang pertama lingkungan eksternal itu terkait dengan external environment adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Jadi ini faktor eksternal ini faktor dari luar perusahaan ya, bukan dari dalam tapi dari luar perusahaan ya, yang mungkin juga bisa mempengaruhi dari sisi luar terkait dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah lingkungan internal. Yang lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Ya, seperti kita sampaikan tadi bahwa lingkungan internal ini lingkungan organisasi yang berada di organisasi itu terutama terkait dengan sumber daya manusianya, bagaimana
sumber daya manusia itu menjadi faktor penentu lingkungan internal yang ada di sebuah perusahaan atau apa namanya organisasi ya, di mana lingkungan organisasi apa namanya secara formal memiliki implikasi atau dampak yang langsung dan khusus pada perusahaan. Bagaimana SDM di situ akan menentukan jalannya dari perusahaan atau organisasi yang ada. Baik, lanjut. Nah, untuk lingkungan eksternal sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada lingkungan eksternal yang bersifat umum, ada berupa lingkungan umum, ada lingkungan eksternal berupa lingkungan tugas ya. Nah, kita bahas dulu apa itu lingkungan eksternal yang bersifat lingkungan umum, general environment. Disebut juga lingkungan yang tidak mempengaruhi langsung pada organisasi atau indirect environment. Jadi lingkungan umum itu dia tidak berpengaruh secara langsung pada perusahaan atau organisasi atau indirect environment. Kemudian yang kedua adalah lingkungan tugas atau task environment. Disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung pada organisasi atau direct environment, yaitu unsur-unsur organisasi yang secara spesifik berpengaruh langsung kepada organisasi. Jadi untuk task environment ini biasanya lingkungan luar yang berpengaruh secara apa? Direct, langsung ya. Yang apa namanya? Organisasi-organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi itu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, tadi ya kita lihat tadi ada lingkungan organisasi, ada berupa lingkungan yang umum, ada lingkungan khusus, dan selanjutnya ada lingkungan internal. Jadi lingkungan umum itu terkait dengan teknologi, social cultural, economics, legal political, dan internasional. Nah, untuk lingkungan umum sendiri, itu kita coba bahas lingkungan tugas itu ada kompetitor, customers, labor market, dan supplier. Kemudian untuk lingkungan internal itu ada employees, ada manajemen, dan ada culture-nya. Ya, kita lihat untuk lingkungan umum ya, dimensi internasional dulu ya, lingkungan umum internasional. Biasanya untuk lingkungan eksternal berupa dimensi internasional itu menyediakan hal baru biasa terkait dengan pelanggan, oke, menciptakan pelanggan, menyuatu perusahaan, kemudian pesaing, oke, ada persaingan di situ bahwa lingkungan eksternal itu berupa bisa juga pesaing dan juga ada pemasok ini lingkungan eksternal. Nah, bentuknya ada tren sosial, bagaimana pengaruh sosial, kemudian ada perkembangan tren teknologi, bagaimana suatu perusahaan itu juga harus mengikuti apa namanya tren perkembangan yang ada di eksternal, selama teknologi, perkembangannya, kalau tidak akan ketinggalan, dan tren ekonomi, bagaimana perkembangan ekonomi yang ada di luar perusahaan, gitu kan makanya itu untuk dimensi internasional. Kemudian selanjutnya dimensi teknologi, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana memiliki industri tertentu dan masyarakat pada umumnya sudah melek untuk dimensi terkait dengan teknologi ya. Nah, untuk dampaknya berarti dia bisa berdampak kompetisi semakin ketat. Berarti dengan adanya kompetisi, orang berbondong untuk menciptakan produk yang baik dan itu akan menguntungkan bagi pelanggan atau customer. Nah, bagaimana juga hubungan dengan pelanggan teknologi tersebut bahwa ketika kita menggunakan teknologi yang baik, canggih, segala macam, maka pelanggan juga akan terus tetap stay bersama kita. Kemudian terkait dengan apa namanya dan hal lainnya yang bisa medis maupun non teknologi. Itu dari teknologi. Kemudian untuk socio culture dimension, ya dimensi lingkungan umum. Nah, dimensi lingkungan umum ini bisa berupa karakteristik demografis, bagaimana suatu demografi di suatu lingkungan itu bagaimana karakternya, bagaimana terkait dengan norma, aturan tata nilai yang dianut atau di apa namanya diatur ya dalam suatu lingkungan. Kemudian ada bea cukai. Bea cukai ini terkait dengan biaya-biaya dan terkait dengan nilai-nilai yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut untuk lingkungan umum ya, untuk sosial kulturalnya. Kemudian dimensi ekonomi, ya bagaimana kesehatan ekonomi umum ya, bagaimana dalam artian bahwa kestabilan ekonomi secara umum itu seperti apa, terkait dengan pengaruh dengan daya beli masyarakat konsumen, ada terkait juga dengan tingkat pengangguran yang kedua, dan terkait dengan suku bunga bahwa faktor eksternal itu bisa pengaruh ini bisa pengaruh terkait dengan namanya dimensi ekonomi. Kemudian tren terbaru bagaimana apa namanya terkait dengan merger dan akuisisi, kemudian vitalitas sektor usaha kecil dan sebagainya itu dimensi ekonomi. Nah, Nah, tugas lingkungan, artinya ini lingkungan organisasi dan perusahaan itu biasanya ini
hubungan kerja langsung dengan organisasi. Ini biasanya terkait dengan pihak eksternal yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi, misalnya terkait dengan pelanggan, kemudian ada pesaing. Pelanggan itu orang yang sudah loyal membeli atau menggunakan jasa kita. Kemudian ada namanya pesaing, itu orang yang selalu atau pihak yang menjadi kompetitor kita. Kemudian ada pemasok, proyek bahan baku dan sebagainya. Kemudian ada pasar tenaga kerja terkait dengan penyediaan lapangan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri, gitu ya. Kemudian, ini apa sih kekuatan dari pasar tenaga kerja? Kekuatan pasar tenaga kerja mengaruhi organisasi antara lain yaitu meningkatnya kebutuhan kerja teknologi informasi oleh komputer ya. Nah, ini dia sudah menentukan atau mencoba mencari yang membutuhkan yang apa ya yang memiliki eh, pandainya teknologi atau melek komputer gitu ya. Kemudian investasi berkelanjutan dalam sumber daya manusia, bagaimana proses pengrekrutan, bagaimana proses pendidikan pelatihan itu selalu diatur dan dijadwalkan oleh perusahaan bagi dan untuk karyawannya ya. Kemudian yang terkait dengan outsourcing juga, kemudian lokasi pada diskusi tenaga kerja, di mana tadi bahwa kalau contohnya Indonesia melalui IKN kita akan pindah ibu kota, maka banyak juga tenaga kerja yang akan bakal pindah ke ibu kota baru gitu ya. Oke. Oke, ini terkait dengan mengadopsi lingkungan, ada terkait tentang batasnya, lingkungan seperti apa, kemudian kemitraan antar organisasi, bagaimana setiap organisasi itu punya melakukan kemitraan atau kerjasama, dan terkait dengan kerja atau usaha satu kerja itu gabungan usaha-usaha yang sudah ada gitu ya. Kemudian lingkungan eksternal dan ketidakpastian. Ini ya ada terkait dengan perubahan faktor lingkungan, bagaimana itu rendah atau tidak, kemudian ketidakpastian tinggi dan sebagainya. Terkait dengan jumlah faktor dalam lingkungan organisasi gitu ya. Hmm, oke, oke teman-teman. Mungkin itu gambaran terkait dengan lingkungan yang berorganisasi ya. Nah, ini gambarannya ya. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mungkin tidak bisa, mudah-mudahan, mungkin tidak bisa terlalu panjang seperti sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman, bagi yang teman-teman yang ngambil mata kuliah manajemen sumber ngambil mata kuliah pengantar manajemen, terutama mahasiswa yang di semester awal ya, semester 1 atau semester 2. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.